Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai perusahaan multinasional. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Vina Ayuning Karisna dengan NPM 190173, Syahrizal Ahmad Mufid NPM 190178, Dea Syafitri NPM 190183, dan yang terakhir ada Anissa Prames Dewi dengan NPM 190189. Perusahaan multinasional atau PMN merupakan perusahaan yang berusaha di banyak negara. Perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik, atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat, di mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik-karakteristik dari perusahaan multinasional. Karakteristik yang pertama adalah mempunyai anak perusahaan atau cabang di luar negeri. Sama seperti namanya, yaitu multinasional, perusahaan multinasional mempunyai bisnis di berbagai negara dengan cara mempunyai anak perusahaan di negara lain. Umumnya, produk yang diproduksi pun akan mengikuti budaya dari negara setempat. Ini bertujuan agar produknya bisa diterima di pasar. Karakteristik yang kedua adalah teknologinya canggih. Beberapa perusahaan yang sudah memperoleh gelar perusahaan multinasional adalah perusahaan-perusahaan besar, sehingga mereka bisa memiliki teknologi yang sudah canggih. Nah, adanya teknologi yang canggih dan modern ini dapat membantu perusahaan dalam mengawasi berbagai perusahaan cabang yang berada di luar negeri. Karakteristik yang ketiga, kontrol terhadap modal. Perusahaan multinasional ini memiliki kontrol pada modal perusahaan, baik itu modal dari perusahaan induk ataupun di perusahaan cabang. Modal ini adalah salah satu hal yang mampu memberikan dampak penting untuk perusahaan, karena dapat memberikan kemudahan perusahaan dalam hal mengembangkan perusahaannya. Kemudian karakteristik yang keempat, sistem manajemen dan distribusi secara global. Perusahaan multinasional adalah perusahaan lintas negara, sehingga manajemen dan juga distribusinya mempunyai sistem yang mendunia atau global, dan bisa dilakukan dengan sangat profesional. Selain itu, target distribusi juga harus dilakukan di pasar global. Karakteristik selanjutnya yaitu memiliki visi dan misi yang mendunia atau global. Memiliki beberapa anak perusahaan di berbagai negara itu membuat perusahaan harus bisa mempunyai visi dan misi yang mendunia atau global. Bahkan cara yang dilakukan untuk bisa mencapai visi dan misi ini itu memiliki sifat global. Untuk itu, apa yang dilakukan oleh perusahaan bisa berpengaruh pada kondisi global. Karakteristik yang keenam, Multinational Internationally Owned Enterprise atau MOE. Jadi perusahaan multinasional ini akan lebih mengarah kepada kepemilikan usaha dari satu induk perusahaan yang melakukan penyebarluasan berbagai cabang produksi ataupun perdagangan atau kegiatan usahanya di negara lain. Kemudian karakteristik yang ketujuh, Multinational Financial Control Enterprise atau MOE. Fokus dari perusahaan multinasional ini adalah lebih dari permodalan atau dalam pembiayaan. Di dalam MOE dan MCE, kegiatan setiap perusahaan di dalamnya akan diawasi oleh lebih dari satu negara. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kelebihan-kelebihan dari perusahaan multinasional. Dalam kata-kata Cole tahun 1996, ia menyatakan bahwa ukuran dan kekayaan dari sebuah perusahaan multinasional berarti bahwa perusahaan multinasional tersebut
dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap tuan rumah, atau dalam kata lain dapat memberikan keuntungan bagi tuan rumah. Nah, keuntungan atau kelebihan yang dapat dirasakan oleh tuan rumah tersebut antara lain yang pertama, adanya mata uang asing dengan adanya investasi dalam sektor ekspor. Perpustakaan Elektronik Literatur Ilmiah pada tahun 1996 menjelaskan keunggulan perusahaan multinasional di bawah teori yang dikenal sebagai teori eksternalitas. Jadi teori tersebut mempertimbangkan manfaat perusahaan multinasional dalam hal mereka yang mempertahankan pentingnya investasi asing langsung atau FDI sebagai bagian dari mesin yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Jadi kegiatan ekonomi utama dari perusahaan multinasional ini biasanya memiliki investasi modal yang besar yang dapat memberikan keuntungan untuk negara tuan rumah. Kelebihan yang kedua yaitu mendukung pembangunan dalam negeri atau pembangunan nasional. Jadi adanya devisa yang bertambah di suatu negara tertentu itu dapat menguntungkan terutama bagi negara berkembang. Nah, hal ini akhirnya bisa turut mendukung adanya pembangunan nasional, seperti pada negara kita. Besarnya devisa yang diterima oleh negara kemudian bisa digunakan untuk membiayai pembangunan yang sudah seharusnya dilakukan secara adil dan merata. Kelebihan yang ketiga, memoderasi setiap sektor lini. Masuknya perusahaan dari negara maju ke negara berkembang itu tentunya akan membuat negara berkembang semakin mengalami kemajuan. Nah, adanya kemajuan tersebut bisa tampak dari adanya modernisasi, terutama dalam hal teknologi dan industri. Selanjutnya, kelebihan perusahaan multinasional. Yang keempat yaitu ada membantu untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Yang kelima, dapat membantu pendapatan masyarakat. Yang keenam, mengurangi kegiatan persyaratan valuta asing untuk aktivitas impor dalam sektor industri. Terdapat beberapa kekurangan dalam perusahaan multinasional. Yang pertama yaitu bisa mematikan perusahaan lokal. Yang kedua, kualitas kesehatan dan keselamatan pekerja rendah. Yang ketiga yaitu menyebabkan kerusakan lingkungan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perusahaan multinasional. Yang pertama ada mempunyai anak cabang di luar negeri. Yang kedua, mempunyai visi dan misi yang digunakan untuk memproduksi barang yang bersifat global. Yang ketiga, lebih cenderung memilih kegiatan bisnis tertentu, biasanya manufaktur. Dan yang terakhir yaitu menempatkan cabang pada negara yang maju. Peluang bagi negara Indonesia. Dengan adanya perusahaan multinasional tentunya akan memberikan dampak yang baik bagi negara Indonesia, seperti adanya perniagaan online atau agen dropship yang tanpa memerlukan modal yang besar, sewa tempat, dan membutuhkan pekerja. Yang kedua adalah adanya waralaba. Waralaba sendiri adalah bentuk kerjasama bisnis antara pemilik merek, produk, atau sistem operasional dengan pihak kedua yang berupa pemberian izin untuk memakai merek, produk, dan sistem operasional. Seperti usaha ayam geprek, minuman bubble tea, ataupun sari tebu. Yang ketiga adalah multi-level marketing atau MLM. Adalah suatu sistem pemasaran dengan memanfaatkan pelanggan sebagai jaringan distribusi. Contohnya adalah pada pemasaran Tupperware, hampir semua orang mengenal produk yang berasal dari Orlando, Florida, Amerika Serikat ini. Selanjutnya adalah contoh perusahaan multinasional. Yang pertama ada Garuda Food, Putra Putri Jaya Tbk Good, bergerak dalam bidang industri makanan ringan, terutama pada produk-produk kacang, coklat, dan biskuit serta pengolahan susu. Pada saat ini kegiatan perusahaan adalah dalam bidang industri makanan dan minuman ringan. Yang kedua adalah perusahaan Unilever. Unilever adalah perusahaan multinasional yang berkantor di pusat Rotterdam, Belanda dengan nama Unilever NV dan
di London, Inggris dengan nama Unilever PLC. Unilever sendiri memproduksi makanan ringan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh. Yang ketiga adalah Nestle. Nestle adalah sebuah perusahaan multinasional di Vevey, Swiss yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman. Didirikan pada tahun 1968 oleh Henry Nestle, perusahaan ini menghasilkan makanan nutrisi dan minuman nutrisi seperti makanan bayi, susu, coklat, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.